sebenarnya kali ini saya sedang bersama salah satu member wanita dinamis, yaitu dengan Endah. Mbak Endah ya. Iya. Mbak Endah nama lengkapnya siapa Mbak? Endah. Endah aja ya. Jadi simple ya. Simpel banget dan mudah diingat. Oh gitu ya, gampang diingat ya. Gampang diingat. Oke, wanita dinamis. Nih Mbak Endah nih, kita mau ngobrol-ngobrol ya tentang Mbak Endah, tentang pengalaman hidup, tentang apa tadi namanya? Keajaiban Tuhan. Keajaiban Tuhan. Mbak Endah asli dari Bogor? Asli dari Bogor. Asli dari Bogor. Asli dari Bogor. Besar di Jakarta. Oh, besar di Jakarta. Besar di Jakarta. Oke. Kebetulan menikah di Cirebon dan akhirnya balik lagi ke Bogor. Oh gitu. Berarti tahun berapa mulai stay di Bogor? Baru tahun ini. Oh, baru tahun ini. Baru tahun ini. Saya di Bogor. Berarti masih hangat-hangatnya ya? Betul. Masih menjelajahi kota Bogor. Oh gitu. Gimana Mbak? Sebagai, jadi jatuhnya ini pendatang baru ya? Pendatang baru. Gimana sih rasanya jadi pendatang baru di Bogor dan harus bisa beradaptasi dengan lingkungannya? Itulah yang saya bilang keajaiban Tuhan ya, karena emang sesuatu yang nggak pernah ada dalam planning hidup saya. Ada di Bogor, ada satu kejadian yang emang tiba-tiba saya dibawa Tuhan ke sini gitu. Oh gitu. Saya waktu itu benar-benar ada satu kejadian yang semua planning saya buyar. Oke. Semua planning saya buyar, saya harus apa saya nggak tahu. Berada di titik nol lah ya? Mungkin minus. Oh gitu. minus benar-benar minus, karena waktu itu saya punya usaha dan usahanya itu dihancurkan dengan cara halus yang waktu itu saya nggak percaya karena emang saya berpikir itu selalu pakai logika gitu. Oke. Ternyata memang itu ada. Karena waktu itu memang usaha saya lumayan maju lagi. Saya bidang apa? Di bidang sembako. Oh sembako. Oke. Saya bilang sembako. Beberapa kali sakit tapi nggak pernah saya rasain. Akhirnya ada satu waktu hampir kehilangan nyawa. Begitu. Ya, hampir kehilangan nyawa. Mungkin apa ya, bersyukurnya saya Allah tuh masih kasih saya kuat gitu. Terus saya harus pergi dari rumah. Saya juga nggak tahu mau kemana karena usaha saya hancur, rumah tangga hancur, dan emang itu yang tujuannya. Oke. Nah, Karena kadang nggak tahu iya, bagaimana ya, karena emang tujuannya kenapa rumah tangga dihancurin mungkin karena nggak akan ada yang bisa backup saya rumah tangga hancur. Oke. Tetap belum terima. Mbak Indah memaknainya dengan apa, ini satu musibah atau hal yang harus memang Mbak Indah jalankan dan kemudian harus ikhlas kan? Itu bagaimana Mbak mengatasi? Awalnya musibah mungkin ya. Awalnya Saya menganggap kenapa sih harus saya? Banyak orang gitu. Iya. Kenapa sih harus saya? Kadang manusia itu kan ada tingkat sombong ya. Iya. Nah, kan gue udah baik, kan gue nggak macam-macam, kan gue begini gue begitu, kenapa harus gue yang ngalamin gitu? Tapi ternyata sulit nerima pasti. Karena ketika keadaan kita baik-baik aja, terus kita berplanning, terus planning itu hancur di waktu yang kita nggak pernah duga, itu udah ini banget. Terus nggak ada yang bantu. Terus mungkin atau saya merugikan orang lain begitu kan. Akhirnya itu pasti nangis berhari-hari ya? Nangis berhari-hari, saya tidur bisa sampai 16 jam sehari tanpa bergerak. Itu ibu saya pasti bilang, ini masih hidup. Karena saking nggak mau mikir ya? Iya, saking nggak mau mikir, saking kecewa sama Allah ya. Tapi tetap jalanin sholat. Pernah satu hari pengen rasa bunuh diri ada, tapi saya dikuatkan sama anak saya kecil. Oh, dia ada anak itu 3. Jadi yang kecil yang saya bawa, karena saya pikir ibu dan anak saya itu penguat saya, penguat yang mungkin bisa bikin saya berpikir ya nggak seperti itu, berpikir untuk bangkit
terus Karena akhirnya ternyata memang sebetulnya pada saat kita merasa kita useless gitu, ternyata ada satu penguat itu yang anak. iya Kita akan merasakan nih kalau saya nggak ada bagaimana nanti. iya betul betul. Makanya memang saya itu kan selalu menjaga komunikasi sama anak-anak saya walaupun mereka laki-laki. Buat saya, kalau buat orang mungkin harta dunia itu banyak, kalau buat saya harta saya cuma anak-anak saya. Kalau Nah ini bagaimana Mbak Indah bangkit setelah mengalami berada di titik nol, Berada di sekali titik kecewa, sedih. saya tuh sama Allah diketemukan sama orang-orang yang nggak pernah saya duga. Itu satu satu contohnya gini, saya pernah datang ke hujan-hujan ke masjid, cuman mau nanya, kenapa sih ya Allah harus saya yang ngalamin? Tapi di situ ada laki-laki yang bilang, teh sini ngapain di situ? Teteh kuat kok. Ini bukan musibah teh, tapi ini caranya Allah yang mungkin teteh nggak sadar kalau teteh itu ada dosa yang harus diampuni, ada luka yang harus sebenarnya teteh obati dengan cara keluar dari situ. Teteh harus tahu, harus bisa tahu apa itu makrifat, hikayat. Teteh harus belajar deh, karena yang saya lihat sebenarnya kalau perginya teteh dari tempat itu untuk kebaikan teteh sendiri, itu saya nggak kenal orangnya, sama sekali nggak kenal orang. Dan tiba-tiba dia ngomong Tiba-tiba dia ngomong seperti itu. Jadi itu seperti kayak orang yang punya sesuatu yang punya ilmu tinggi lah ya. Iyalah gitu lah ya, punya ilmu yang kita kan nggak pernah tahu. Orang-orang yang seperti itu pasti ada. Terus dia bilang, teteh coba dalemin lagi agamanya, yang seperti saya tadi bilang hikayat makrifat itu didalemin lagi apa maknanya, dia bilang gitu. Terus ini bukan musibah, ini tuh teteh pernah dengar orang perang yang perang itu kan gak harus maju terus, ada mundur sesaat untuk nanti menang. Kenapa harus mundur sesaat? Karena kita harus bikin strategi baru lagi untuk mempertahankan itu katanya gitu, dan untuk menang katanya gitu, bukan untuk kalah katanya gitu. Kalaupun nanti musuh mentertawakan ya sudah, itu keuntungan buat teteh. Kenapa ditertawakan malah untung? Kan dia kira teteh menyerah gitu, tapi ternyata teteh bikin strategi lagi untuk menang gitu. Biarkanlah mereka bilang, kamu udah kalah, apa-apa katanya gitu. Untuk sementara Allah tuh pengen teteh istirahat, karena sudah terlalu lelah. Ini bukan waktu yang sebentar. Dia bilang waktunya bertahun-tahun tapi teteh kuat, dia bilang. Mungkin bisa dikatakan hijrah. Iya. Karena pada saat kita tidak bisa hijrah, ternyata ada satu momen yang memang kita ya udah kayak dihijrahkan saja. Iya, itu benar-benar yang saya juga nggak kepikiran saya akan ngelakuin itu gitu. Harus pergi dari tempat yang biasa saya tinggal dengan caranya Allah. Kalaupun mungkin itu dipandang jelek oleh manusia, ya mungkin itu kan jalannya Allah. Ya, saya tidak pernah akan bisa menutup mulut orang kalau kamu jelek ini itu. Terserah orang dengan pendapatnya. Yang penting ini caranya Allah untuk menyelamatkan saya. Terus akhirnya saya bingung karena emang saya kemarin cuman pedagang, ibu rumah tangga belasan tahun. Saya bingung, saya dari kota orang, saya mau apa? Iya betul. Kita kan harus mikirin bagaimana bertahan hidup, bagaimana punya tempat tinggal bernaung. Nah itu gimana Bang? Itu kebetulan awalnya saya titipkan ibu dan anak saya itu di tempat adik saya. Terus saya memutuskan saya harus kerja. Pekerjaan apa yang kira-kira tidak punya modal, tidak bermodal. Iya. Akhirnya saya lihat ada lowongan caregiver. Caregiver ya. Caregiver itu kan perawat lansia.
merawat lansia. Memang mungkin saya bakal punya hikmah atau bakal punya pelajaran di situ ya. Karena saya Karena satu tuntutan juga ya. iya, satu tuntutan saya harus menghidupi keluarga saya di saat rumah tangga saya hancur gitu kan. Memang ada satu anak, satu ibu, satu adik. Gimana caranya saya harus menafkahi mereka, sedangkan saya tidak punya modal sama sekali, hanya modal nekat mungkin. Tapi pendidikan belum bisa. Pendidikan SMA. SMA ya. SMA. Akhirnya dapat. Alhamdulillah ya lulus SMA. Alhamdulillah. Itu juga rezeki. Iya. Lulus SMA rezeki. Alhamdulillahnya akhirnya dapat pekerjaan itu. Jadi dalam waktu berapa hari ya? 3 hari saya dapat pekerjaan itu, emang melalui yayasan. Melalui yayasan. Itu memang daftar sendiri atau nyari? Daftar sendiri. Oh, daftar sendiri. Jadi saya daftar memang pas selalu gini ya. Ya Allah, saya mau kerja apa sih? Di HP. Oh, gitu. Ini. Google ya. Terus di HP ini ada caregiver, tugasnya ini. Oh, oke, mungkin saya bisa. Gitu. Karena emang di saat saya down, saya pikir kalau merawat lansia itu kan seperti apa ya, membuat orang lain bahagia ya. Iya, betul. Apalagi merawat orang tua, gitu. Karena saya pun akan belajar bagaimana saya tua nanti kayak gitu. Gitu. Ada yang ngurus ya. Belum tentu ada yang ngurus gitu. Tapi ini seru sih, artinya punya pengalaman baru, punya tanggung jawab baru. Iya. Itu benar-benar dunia baru buat saya. Tapi benar-benar yang harus menyesuaikan diri untuk tinggal di rumah orang. Saya harus menghibur lansia tersebut agar tidak kesepian. Bagaimana saya harus memberi obat sesuai takaran dokter. Karena lansia itu kan kebanyakan memang yang sudah punya penyakit ya. Oh, berarti pada saat bekerja itu dikasih trainingnya dulu ya? Iya, dikasih trainingnya dulu, tapi tidak training yang mendalam ya. Hanya sekedar ini kalau merawat lansia gini-gini, oke. Datanglah. Dan memang saya harus nggak tidur karena jaga lansia. Karena memang lansia itu kan semakin dia tambah usia semakin kayak anak-anak. Tidurnya jarang, terus malam jadi siang jadi malam. Gimana pas beliau lagi emosi, saya harus meredam, saya harus bikin dia ketawa gitu. Ya udah, dilakuin aja, padahal saya juga lagi sedih. Nah, itu hebatnya ya, pada saat kita punya tanggung jawab, kita akan lupa dengan masalah kita, kesedihan kita. Ya betul. Karena harus dibilang profesional enggak ya? Iya, karena tanggung jawab tadi ya. Karena tanggung jawab tadi, dan tugas saya membuat mereka untuk ibadah lagi, untuk zikir lagi. Bahkan ada lansia yang sudah lupa berzikir, lupa sholat. Iya, demensia gitu kan. Ada yang malas ngapain, kok malas. tapi itu jadi spirit baru nggak sih buat Mbak Ina? Iya, jadi spirit baru saya. Jadi saya cuman bilang, kenapa sih ya Allah saya harus ngelakuin ini? Saya lihat lagi HP ya. Dan di situ ada tulisan berbagai cara Allah berbagai cara Allah merontokkan dosa-dosa kita gitu. Memang benar-benar yang spiritual banget. Iya. Semua spiritual banget. Tapi memang ternyata dalam kejadian nyatanya tanpa kita sadari, pada saat kita yang tadi saya bilang rasa useless, ternyata walaupun kita akan berguna buat orang lain. Iya, betul. Dan saya kemarin kan saya selalu beranggapan kalau saya bantu dia juga pasti bisa bantu saya. Tapi ternyata kan tidak. Orang lain yang akan bantu kita dan orang yang nggak pernah kita duga gitu. Akhirnya kan ada istilah, apa yang kamu beri itu tangan yang kau beri itu dia yang akan membalas. Iya, betul. Dan saya benar-benar belajar itu, benar-benar belajar sabar, benar-benar belajar. Oh, berarti saya harus mengurangi ini ya, biar tua nggak gini ya. Iya. Jadi ada ilmu. Ada ilmu benar-benar ilmu yang apotekernya ada, farmasi kan ada gitu.
benar-benar yang ilmu udah jadi kayak ustazah ngajakin sholat ya, jadi imam sholat gitu. Berapa Ya, lama itu jadi itu 1 tahun. Oh, 1 tahun. 1 tahun, tapi dengan orang-orang yang berbeda. Oh, Jadi berbeda-beda. memang kalau masuk yayasan begitu ya? Iya, kalau masuk yayasan gitu. Kenapa saya masuk yayasan? Karena emang gajinya bisa lebih besar. Oh gitu. Nah. Dan alhamdulillahnya bisa mencukupi akhirnya. Ya, Apa akhirnya ngontrak atau bagaimana? kalau saya kan tinggal di rumahnya. Oh di rumah. Iya. Di rumah lansia tersebut, sedangkan ibu sama adik-adik saya ada di rumah adik kan, ibu sama anak saya ada di rumah adik, saya titipin rumah adik. Jadi saya cuma bilang ya Allah saya lagi miskin. Artinya lagi nggak punya materi, Iya. belum dilebihkan ya. Tolonglah jaga mereka. Apa ya? Saya yakin mereka akan dikelilingi orang-orang baik. Sebelum saya nggak akan kembali jaga mereka. Akhirnya hanya bertahan setahun, itu 2024. Terus ya Allah, saya pengen dong. Itu saya selalu ngomong sama Allah, ya Allah saya pengen dong kalau nggak pekerjaan ini lagi, karena pekerjaan ini kan memang benar-benar menyita waktu saya, benar-benar harus konsen sama lansianya kan. Iya. Saya nggak bisa ketemu anak saya, Jadi saya nggak bisa bagi waktu. ya nggak bisa bagi waktu, nggak bisa ketemu ibu saya, dan anak saya yang kecil itu mungkin belum menerima kalau keluarga ibu dan ayahnya berantakan. Nah, jadi emosi. Selalu dapat laporan dari ibu, Dede gini. Itu hati ibu mana sih yang nggak sakit? Tapi memang sebagai seorang ibu tuh tugas kita berat. Iya, betul. Kita harus bisa terlihat perfect di mata. Iya, gitu kan. Ya Allah pengen dong punya pekerjaan lain yang saya bisa jaga anak saya. Dengan di umur segini gitu, saya juga bingung. Truk tuh, ada teman, lo mau kerja nggak? Ada tawaran. Ada tawaran, lo mau kerja nggak, kerja apa? Di resto, dia bilang gitu. Tapi di Bogor. Aduh, di Bogor jauh juga ya. Tapi kan lo bisa nggak stuck di situ. Ya. Jadi lo bisa keluar atau lo bisa jaga anak lo nanti. Saya coba akhir tahun 2024. Dan di saat itu juga saya ketemu orang baik lagi nih, yang memang bilang kalau kejadian kemarin yang begini loh teh, gitu ya. Dan memang apa ya, dia bilang kalau kita manusia tidak meyakini adanya bangsa sebelah, itu nggak bisa juga, karena kan itu ada di Al-Quran juga gitu. Jadi memang teteh apa yang ada sekarang itu udah memang rencananya Tuhan, udah ketentuan ya. Iya, udah ketentuannya kan. Memang kita hidup di dunia, takdirnya sudah ditulis jauh sebelum kita turun ke bumi kan, gitu. Jadi ya jalani dengan ikhlas dulu. Teteh belum ikhlas nih, wajar lah, namanya manusia pasti nggak ikhlas ya. Teteh ikhlas dulu deh katanya gitu. Yang apa, benar-benar menganggap kalau ini tuh rencana Allah, dan Allah pasti kasih sesuatu yang bagus di depan. Karena teteh nggak mungkin turun ke bumi kalau pas perjanjian di atasnya itu di depan nggak indah gitu kan ya. Semua yang jadi teteh tuh mungkin terlalu melekat pada keluarga, pada suami, pada usaha gitu. Pikirannya nggak bebas. Jadi ada luka yang digenggam gitu kan. Tapi memang kadang-kadang manusia itu pada saat punya luka yang disebabkan dari kejadian yang memang kita ngerasa nih kayaknya merasa dihakimi, tidak adil. Iya. Itu pasti kan kita nyimpen rasa dendam, rasa marah. Nah itu gimana? Ya itu tadi balik lagi ke ikhlas. Jadi tapi awalnya pasti dong kecewanya banget. Jadi dia bilang, coba teteh sholat itu yang teteh menemukan Allah di dalamnya. Teteh belum nemuin Allah nih, gitu kan. Wah, gila juga nih orang, gue sholatnya masih belum nemuin Allah gitu kan. Tetap ada rasa, memang manusia pasti ada rasa sombong. Oke. Saya akan lebih khusyuk lagi sholat. Kalau teteh udah nemuin Allah di dalam sholat teteh, 1 kali aja katanya gitu, itu rasanya perih loh teh.
gitu. Perih karena apa? Karena kita cuma manusia, kita cuma wayangnya Allah katanya gitu ya. Jadi segala sesuatu yang di bumi ini ya memang sudah diatur sama Allah dengan baik, cuman kitanya manusia yang terlalu mengatur, terlalu jadi Tuhan kecil, dia bilang gitu. Teteh sadar nggak, Teteh tuh di hidup Teteh jadi Tuhan kecil selama ini. Oke, karena merasa diri kita yang menggerakkan. Iya, gitu. Teteh lupa kalau semua itu kan campur tangannya Allah semua gitu. Tapi saya belajar sih Mbak dengan kata-kata yang kutitipkan ke dalam tubuh ibumu 100 hari. Itu makna itu dalam buat saya. Arti kata kutitipkan. Iya. Jadi pada Allah itu sebetulnya kan gaib ya, dan dia maha gaib. Betul. Kita tidak akan pernah menemukan Allah kalau kita tidak mengenal diri kita. Betul. Ya. Betul. Jadi memang kutitipkan rohku ke dalam itu memang ada cahaya Allah itu dalam diri kita sebetulnya. Iya. Jadi pada saat kita mengenal diri kita, kita akan mengenal Allah. Nah itu maknanya buat saya seperti itu. Terlihatnya simpel tapi makna itu dalam buat saya. Iya betul. Nah itu nanti balik lagi adalah ke hukum ikhlas. Iya. Bener nggak? Betul. Ikhlas, tabur tuai. Iya. Saya udah mempelajari life path kayak begitu kan, reinkarnasi itu oh iya ada gitu kan, yang begitu gitu oh ya udah masuk udah nih. Udah tuh ada satu malam yang memang kayaknya nyes deh, beda gitu. Ya udah sih cuman nangisnya di sujud saya cuman bilang ini nangis saya yang terakhir ya Allah di sujud saya udah ikhlas, saya udah tidak memikirkan apa yang kemarin lepas dari saya. Saya harap engkau akan memberikan saya jalan keluar untuk mungkin masalah yang timbul kemarin gitu. Kalaupun saya dianggap jelek, saya sudah ikhlas, asal dosa-dosa saya engkau ampuni. Amin. Nah, hanya gitu ya. Saya nggak mau meninggal banyak dosanya juga kan gitu. Kalau ikhlas jangan mikirin dosa. Iya. udah pokoknya saya udah ikhlas. Mau apapun yang terjadi sama saya, oke saya ikhlas karena semua cuma titipan. Kalau saya harus ada di tempat yang engkau bawa sekarang dan saya harus mulai dari nol, saya akan mulai. Saya kuat gitu kan. Jadi ya setelah sholat saya cuma berkaca, saya itu wanita sehat dan bahagia. Bangkit ya. Endah Ya, gitu. jadi saya akan memperbaiki Endah yang lama akan saya kubur mungkin dengan sifat yang terlalu apa itu akan saya pelajari lagi, akan saya perbaiki lagi. Saya kuat ya Allah. That's good. Ya. Karena memang kita ini diterpa masalah itu memang untuk bikin kita kuat. Iya betul. Jadi saya cuma bilang kalau banyak kesalahan selama ini yang mungkin saya tidak sadari dan saya sombong, maafkan saya. Nah itu. Cuman saya hanya pengen dekat sama anak-anak saya. Dan kalau engkau mengecilkan circle saya, tolong circle itu circle yang bagus untuk saya di masa depan. Karena saya sudah tua. Kalau kemarin circle-nya tidak terlalu bagus dan sekarang kau mau memperbaiki, alhamdulillah. Amin. Karena alhamdulillah juga ya kita dipertemukan. Iya, itu Ibu. Mudah-mudahan dengan adanya wanita dinamis bisa memberikan kontribusi setidaknya dari podcast ini Mbak Indah bisa berbagi cerita dengan wanita dinamis di luar sana, karena pada saat kita bersyukur dengan apa yang sudah kita lewati itu kan jadi inspirasi buat pemirsa wanita dinamis di sana yang baru mengalami. Iya, betul. Betul ya? Betul. Karena cerita-cerita seperti itu tuh sebetulnya kita perlu ya. Perlu. Karena emang saya pun kalau tidak mengalami saya tidak akan percaya kayak gitu. Dan satu lagi hal yang bikin saya memang yakin Allah akan selalu ada sama saya. Pernah satu waktu anak saya itu jarak dari kontrakan ke tempat kerja saya itu jauh dan kebetulan gelap. Orang dewasa pun mungkin takut ya, nggak bakal berani. Itu bulan puasa.
dia tiba-tiba setelah antar neneknya tarawih, dia bilang, aku mau ke Bunda. Aku bilang nggak usah, kesini jauh, udah di rumah aja. Enggak, aku mau ke Bunda. Itu dia lari dari tempat yang jauh gitu, gelap, dan akhirnya pas datang dia cuma meluk saya. Ya Allah, so sweet. Itu seharian 2 hari itu saya selalu bilang sama Allah, ya Allah, bagaimana caranya saya mencukupi keluarga saya, sedangkan saya sekarang sedang miskin gitu. Bukan saya tidak bersyukur ya Allah, Karena memang kenyataannya sulit ya. memang kenyataannya saya sedang sulit. Saya tidak punya tempat tinggal, saya punya pekerjaan yang belum bisa membackup keuangan, terus memang hidup saya belum settle, tapi saya harus menghidupi mereka. Gimana ya Allah, Itu PR berat ya, Mbak? PR berat banget. Jadi anak itu cuma meluk saya dan dia bilang, Bunda nggak senyum, aku udah sampai sini. Bunda nggak senyum, cuman Bunda lihat kamu ngos-ngosan itu loh. Kenapa gitu kan? Kan aku tujuannya mau ke Bunda. Jadi walaupun jalannya gelap, aku yakin kok Allah nemenin aku. Ya Allah, pinter banget. Kan jadinya aku ke tempat terang yang ketemu Bunda. Itu buat saya sebuah tamparan di bulan puasa kemarin. Benar-benar ketika 2 hari kemarin saya ragu sama Allah dan selalu bertanya, oh iya, anak sekecil ini aja, anak umur 10 tahun, dia bilang dari tempat gelap aku yakin aku akan ketemu Bunda di tempat yang terang. Kan sekarang ketemu. Luar biasa ya. Iya, itu yang benar-benar jadi semangat saya. Ya Allah, kalau Engkau mau memberikan aku keajaiban, berikan ya Allah. Aku siap. Aku cuma ngomong gitu. Aku siap, apapun keajaibannya aku siap. Ya, luar biasa sih memang ya. Iya. Kalau kondisi seperti itu, jadi kita anak kecil pun kita bisa belajar dari anak kecil. Iya, kita benar-benar bisa belajar dari anak kecil, dan memang dia itu selalu bilang, pokoknya sebelum Bunda menemukan cinta lagi, cinta Bunda cukup dari aku. Oh gitu. Luar biasa. Itu so sweetnya anak saya, Sampai umur seperti 10 tahun. Iya. Gitu, umur 10 tahun. Bunda nggak boleh sedih. Bunda harus ceria. Cowok. Oh, cowok. Iya, Bunda harus ceria. Pokoknya sebelum Bunda dapat cinta lagi, cinta Bunda itu cukup dari aku. Luar biasa. Iya, betul. Itu yang benar-benar bikin saya, oh ya Bang. Siapa namanya dia? Rafif. Oh, Rafif. Hai Rafif. Rafif itu Anak yang luar biasa, laki-laki paling ganteng sewarmindo. Oh gitu ya. Iya. Jadi memang ceritanya sebenarnya luar biasa, banyak sekali tahapan-tahapan yang Mbak Enda jalani ya. Iya, betul. Kadang gini, saya suka, waktu itu saya belum punya motor ya. Saya bilang gini ke anak, capek ya jalan kaki, tapi kayaknya nanti kita punya motor deh. Dan 2 bulan kemudian alhamdulillah Allah kasih rezeki. Iya. Terus aku bilang gini, pengen ya nggak kerja di orang terus, pengen dia punya usaha. Tapi kalau kerja juga nggak apa-apa, dia udah nambah-nambah penghasilan gitu kan. Emang benar untuk bertahan hidup, alhamdulillah. Karena memang ada pepatah yang saya dengar, kata-kata Allah itu berdasarkan yang kau pikirkan. Iya, Ya. iya. Ya itu saya benar-benar menerapkan afirmasi pagi. Afirmasi pagi kalau saya patut diberikan oleh Allah hal-hal yang bagus. Masa depan saya pasti cerah. Saya jadi wanita kuat. Saya syukur. Afirmasi saya setiap pagi, saya harus jadi ibu yang kuat untuk anak saya. Saya harus jadi ibu yang bahagia. Saya yakin saya wanita bahagia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi memang itulah luar biasa. Sebenarnya kita harus appreciate sama diri kita ya. Iya. Karena pada saat kita tidak bisa berpikir, ternyata yang bisa membangkitkan itu diri kita sendiri. Diri kita sendiri, ya, betul. Karena memang saya kemarin itu memang terlalu menggantungkan harapan sama orang lain. Oh ternyata Allah hancurkan dulu biar bisa mungkin mengandalkan diri sendiri kan. Tapi sekarang udah punya usaha dulu. Udah, alhamdulillah udah punya usaha. Sudah nggak bekerja lagi.
Masih. Oh masih. Karena saya pikir usaha saya belum settle. Nah, belum settle untuk kehidupan saya, jadi saya harus punya beberapa income. Itu yang harus saya pikirkan. Jadi benar-benar yang kerja, terus habis pulang kerja ngawasin usaha sendiri, tetap ngajarin anak hafalan. Tugas ibu ya. Dan masih berpikir saya mau income dari mana lagi ya. Gitu ya. Itu masih. Tapi alhamdulillah ya, semua doa-doa walaupun tidak diberikan secara brek Ya. itu Ya. solusi itu dikasih semua ya? Dikasih sama Allah. Benar-benar itu saya bilang tadi, ajaibnya Allah dalam hidup saya. Benar. Apa ya? Ketika tadinya saya mengira saya nggak kuat deh, saya sendirian gitu, saya nggak kuat, ternyata ya memang Allah menguatkan dan Allah memang kasih jalan. Kadang jalannya pun tidak terduga. Ya, jalannya tidak terduga. Kadang ya itu ada yang bilang Allah itu kan kasih kita hadiah itu tidak seperti apa yang kita rencanakan, tapi apa yang seperti Allah rencanakan. Itu benar-benar Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, Iya. bukan yang kita mau. Iya, betul. Jadi, Itu udah ini banget. Ya, alhamdulillah lah, Mbak. Saya mendengarnya ini luar biasa ya, wanita dinasti. Artinya memang tidak mudah juga untuk berbagi cerita seperti ini ya. Karena orang kan melihat biasanya kesuksesan orang aja, Iya. tapi tidak melihat prosesnya. Buat saya seorang ibu itu adalah garda pertama yang menyukseskan anak-anak. Betul. Mbak Indah luar biasa ceritanya. Ini semoga bisa menginspirasi untuk wanita dinamis di sana. Amin. Ada nggak pesan-pesan yang bisa disampaikan gitu untuk wanita dinamis? Wanita-wanita di luar sana, yakinlah kalau kalian itu kuat, kalau ada Allah bersama kalian. Allah tuh selalu melindungi wanita-wanita Pejuang ya? pejuang. Pejuang-pejuang. Betul, pejuang-pejuang hebat, betul. Kalau kita mau dan kita bilang kita mampu, pasti Allah mampu. Pasti mampu. Pasti mampu. Jangan pernah ragu sama diri sendiri. Karena memang masalah itu akan datang silih berganti. Iya, Selamanya ya. selamanya. Ketika kita dewasa, kita jangan berpikir kita akan bahagia. Karena manusia dewasa itu kan beranjak dari satu masalah ke masalah lainnya. Tapi bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah dan ikhlas, berpikir tenang gitu. Itu yang sulit sebetulnya. Tapi memang kata ikhlas itu simpel. Simpel, tapi memang susah. Menjalankannya tidak sesimpel itu ya. Tidak sesimpel itu. Saya aja buat ikhlas sudah 1 tahun lebih baru bisa ikhlas. Iya, betul. Iya. Tapi setelah keikhlasannya datang, ada banyak keajaiban Allah yang datang. Karena memang insya Allah lah, selama manusia ini dilahirkan di bumi Iya. itu kalau saya selalu berdoa, apa yang diberikan, semua masalah yang diberikan, saya hanya minta didampingi Iya. dan bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Dan jangan buru-buru menyelesaikan masalah. Masalah diselesaikan harus sabar, harus pelan-pelan. Iya, kita aja jalan Iya, sabar. sabar. Kan biasanya manusia gitu kan, Ya, punya sabar, masalah, ya. pengennya cepet-cepet gitu, tapi jadinya cari solusi yang nggak tepat. Betul. Itu kan malah jadi masalah lagi. Masalah baru ya. Masalah baru. Jadi kuncinya adalah menyelesaikan masalah, bukan dengan masalah, Bukan dengan masalah, betul. Tapi dengan solusi yang sabar. Iya, iya. Oke, luar biasa Mbak Indah. Semoga perjalanan hidup Mbak Indah ini ke depannya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, diberikan rezeki, kebahagiaan. Tapi benar kata anaknya loh, Mbak Indah nih harus banyak bersenyum. Iya, betul. Karena di balik senyumnya ini pesonanya luar biasa. Betul katanya. Masa cinta aku nggak cukup buat bikin bunda senyum. Aduh, saya digituin sama anak 10 tahun. Iya, karena memang faktor, kalau menurut saya langkah awal untuk ikhlas adalah dengan tersenyum. Iya, betul. Betul. Jadi segala kesulitan kita harus ikhlas dengan tersenyum. Dengan tersenyum, iya. Betul. So keep smile. Saya pastilah. Oke, Mbak Indah hobinya apa sih? Saya hobi baca buku. Baca buku ya? Baca buku, dan memang lagi belajar cara berbisnis. Oke. Tipe-tipe pejuang bisnis itu seperti apa gitu kan. Ya. Memang kita perlu ya untuk mengupgrade diri kita Mengupgrade, agar supaya kita juga bisa berkembang.
betul. Motonya apa nih Mbak Indah? Moto hidup? Moto hidup itu tadi, ketika kita ikhlas, keajaiban Allah itu pasti selalu datang. Iya. Ini pembicaraan saya dengan Mbak Indah ini luar biasa, banyak sekali manfaat yang saya dapat. Mudah-mudahan pembicaraan saya dengan Mbak Indah bisa bermanfaat untuk